Kadang yang membuat hidup terasa berharga bukanlah seberapa lama kita menjalaninya, melainkan dengan siapa kita menghabiskannya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang cowok SMA biasa yang namanya tuh Hato Ijima. Nah, suatu hari MC kita nih, dia lagi memandangi seorang cewek di kelasnya yang bernama Hatsu Takagi. Dia adalah murid pindahan tahun kedua yang bisa dibilang orangnya tuh tertutup banget cuy. Bahkan malah lebih kayak dia mencoba ngehindarin kerumunan. Soalnya dia sendiri hampir nggak pernah ngeliat Takagi yang kayak ngobrol atau nimbrung sama teman-temannya cuy. Bahkan saat pelajaran olahraga pun dia cuma nontonin doang dari jarak jauh. Sampai-sampai ada rumor soal kondisi tubuhnya yang emang lemah atau penyakitan. Tapi ya entah kenapa, justru sifat misteriusnya itulah yang membuat Ijima tertarik dengan seorang cowok bernama Hatsu Takagi. Nah, ada di satu momen ketika Ijima datang ke UKS buat bolos kayak biasanya. Dia ngelihat sebuah pemandangan yang aduhai nggak sopannya. Ya jelas panik dong Ijima di sini cuy. Tapi dia kemudian notice ada sesuatu di bagian dadanya Takagi. Sebuah alat yang mungkin jadi sesuatu yang sangat penting di balik kondisinya selama ini. Jadi sebenarnya Takagi mengidap sebuah penyakit langka yang dimana dirinya punya batasan detak jantung gitulah. Dan saat ini jumlahnya sekitar 200 juta detakan yang masih tersisa. Yang artinya kemungkinan besar umurnya Takagi tinggal 6-7 tahun lagi sebelum detak jantungnya berhenti dan dia meninggal. Dan fungsi alat tadi itu sebenarnya untuk menghitung jumlah detak jantungnya yang masih tersisa. Yang ini juga jadi alasan dirinya menghindari yang namanya tuh olahraga berat ataupun hal-hal yang bikin dia sampai deg-degan lah. Karena itu sama saja memperpendek umurnya dia katanya. Ijima yang mendengar ceritanya barusan ngerasa khawatir lah dan juga penasaran. Karena kenapa Takagi mau nyeritain rahasianya itu ke dia gitu. Orang yang padahal belum kenal dekat dengan dirinya. Yang kemudian Takagi pun menjawab kalau menurut dirinya Ijima bukanlah orang jahat yang mau menyebarkan rahasianya ini. Berbeda seperti orang-orang di sekolah dia sebelumnya, Ijima terlihat seperti orang baik di matanya. Dan dibalik itu semua, sebenarnya dia sama seperti murid biasa pada umumnya. Malah dia punya keinginan untuk bisa lebih akrab dengan semuanya. Seperti ngobrolin hal-hal seru ataupun merasakan pengalaman baru yang ngebuat jantungnya ikutan berdebar. Karena bagaimanapun juga, walaupun kehidupannya saat ini begitu tenang, gak menutup kemungkinan juga kalau beberapa tahun ke depan dirinya bakalan meninggal. Dan sebelum hari itu tiba, kenapa gak sekalian aja ngelakuin hal-hal yang menyenangkan dan membuat kenangan terindah di sisa-sisa terakhir hidupnya? Gitu katanya cuy. Yang setelah mendengar itu semua, di sini Ijima pun bertanya sekali lagi, apakah perkataan Takagi tadi itu dari lubuk hatinya yang paling dalam? Jika itu emang benar, maka dia akan bersedia membantu Takagi mewujudkan itu semua. Gitu katanya Ijima cuy. Dan singkat ceritanya, mereka pun mulai melakukan hal-hal yang selama ini nggak bisa Takagi lakuin. Yang pas mereka nyampe ke pantai kan cuy. Di sini Ijima melihat ekspresi Takagi yang seakan bersenang-senang lah. Dan sejenak Ijima pun ngerasa tersipu melihat ekspresinya yang baru ia lihat untuk pertama kali. Tapi di saat yang sama juga, dia juga agak khawatir sama kondisinya Takagi. Soalnya kan ide ini tuh datang dari dirinya. Apakah ini beneran baik buat dirimu? Kata Ijima cuy. Yang kemudian Takagi pun membalas untuk jangan terlalu memikirkannya. Soalnya dia juga tahu akan ada hari di mana dia melakukan hal-hal seperti ini. Dan saat inilah kesempatan itu muncul di hadapannya. Dan juga hanya Ijima lah orang yang ngebuat dirinya bisa merasakan kesenangan ini. Berbeda dengan orang lain, biasanya mereka akan memperlakukanku seperti seseorang yang harus dikasihani. Tetapi dengan Ijima lah, kata-kata seperti ingin membuatku merasakan kesenangan itu tidak akan keluar jika tidak memikirkan perasaanku dengan serius. Oleh karena itu, aku sungguh sangat berterima kasih kepadamu. Karena kaulah yang telah membuatku merasakan kesenangan yang gak pernah aku rasakan sebelumnya. Yang dari kata-kata itulah Ijima jadi seneng gak karuan lah cuy. Soalnya dia bisa menghabiskan waktunya bareng cewek yang ia idam-idamkan. Dan gak berhenti sampai situ aja. Di hari-hari berikutnya mereka juga ke taman hiburan, menaiki roller coaster dan mencoba hal-hal baru. Yang asli interaksinya Takagi ini semakin gak ketolong lagi cuy. Dan dari kedekatan inilah
Ijima jadi nggak mempercayai orang yang dikenal pendiam dan suram ini jadi bisa banyak berbicara, bercanda, bahkan tertawa histeris dengannya. Perbedaan image yang seperti itulah jujur agak mengejutkan bagi dirinya. Tapi setelah semua yang mereka lalui bersama setiap hari, ini ngebuat hari-harinya sangat menyenangkan lah dan gak akan ia lupakan. Dan kalau kita lihat dari kondisinya, sebenarnya itu sangat gak adil bagi Takagi cuy. Di saat orang lain berolahraga demi menjadi sehat, tanpa perlu merasa khawatir kalau sisa umur mereka bakalan berkurang, tapi Takagi berbeda. Setiap detak jantung yang ia rasakan, itu sama saja mempersingkat hidupnya. Dan di sela-sela obrolan mereka kan, Ijima menanyakan, apa orang tuamu nggak bilang apa-apa kalau kita begini terus setiap harinya? Dan jawabannya Takagi, nggak apa-apa. Orang tuanya pun juga sudah mengerti akan situasinya saat ini. Jadi ya dia bebas melakukan apa saja sesuai kemauannya gitu. Dan jika dirinya merasa senang, maka mereka pun juga ikutan senang. Ya walaupun ada kalanya mereka juga ikutan sedih katanya. Yang setelah mendengar ucapan itu, sejenak Ijima tersenyum tipis cuy. Dan sepertinya ingin mengucapkan sesuatu. Tapi kemudian Takagi menyela untuk jangan katakan yang tadi Ijima coba bilang. Seolah dia tahu gitu apa yang akan dikatakannya. Namun Ijima ngasih tau lah kalau Takagi mungkin cuma salah paham sama ucapannya tadi. Dan sebenarnya dia cuma mau ngajak Takagi ngeliat kembang api di kota sebelah katanya. Dan singkat cerita aja cuy, sewaktu mereka lagi main di taman kan, Ijima ngelihat cepitan rambut yang dipakai sama Takagi cuy. Soalnya bentukannya itu mirip sama pick gitar. Yang jadinya Ijima di sini nanya, apa jangan-jangan Takagi bisa main gitar gitu. Yang kemudian Takagi jawab kalau dia bisa main gitar, walaupun ya cuma sedikit. Soalnya dia pernah bercita-cita ingin menjadi seorang artis. Bahkan sewaktu di rumah dulu, dia sering banget membuat lagu, menulis puisi, sampai latihan menyanyi. Ya tentunya sekarang dia udah menyerah akan impiannya itu katanya. Dan oh ya, alasan Takagi memakainya sebagai cepitan rambut itu karena benda itu udah jadi hal yang istimewa lah baginya. Soalnya pick gitar ini adalah benda yang pertama kali dia beli sendiri. Nah, berhubung Ijima sendiri adalah anggota band juga kan, dia pun pengen lah dengerin lagu buatannya itu. Tapi ya malah ditolak sama Takagi cuy, yang katanya dia malu kalau orang lain ngedengerin lagu buatannya. Ijima yang mendengar itu di sini tetap memaksalah si Takagi dan bilang kalau bukan anak muda namanya nggak mau nyanyiin lagu buatannya ke orang-orang. Takagi yang lulus sama perkataannya Ijima di sini, ya mau nggak mau menuruti kemauannya itu. Dan pas Takagi mulai memainkan lagunya kan cuy, tiba-tiba Ijima ngerasa shock dan menyuruh Takagi buat ngeberhentiin lagunya terlebih dahulu. Yang pas dia udah balik, ternyata dia manggil teman-teman anggota bandnya buat dengerin lagunya si Takagi cuy. Dan yang udah pasti Takagi kembali menolak lah. Tapi karena hasutan dari Ijima itu, dia pun ya akhirnya mengiyakannya juga. Dan pas lagunya mau dimainkan kan cuy, yang siapa sangka suara nyanyiannya Takagi beneran indah banget cuy. Lembut, nyaman, intinya ngebuat para pendengarnya ikutan tersentuh lah sama nyanyiannya. Melihat bakat dan suara yang sebagus itu, mereka pun berinisiatif lah merekrut Takagi sebagai vokalis di bandnya. Apalagi band mereka bakalan ikutan tampil di festival budaya yang bentar lagi diselenggarakan di sekolahnya. Yang berkat dukungan dan kepercayaan dari mereka, Takagi pun setuju untuk ikutan tampil di festival budaya mendatang. Yang singkatnya, mulailah mereka ngelakuin persiapan cuy, seperti membuat naskah dan berlatih setiap hari agar pertunjukannya nanti bisa berjalan dengan baik. Bahkan setelah Ijima nyeritain tentang penyakit yang diderita Takagi, mereka tetap mensupport dirinya cuy. Nah, pas mereka lagi pulang bareng kan cuy, di sini Takagi berterima kasih. Kalau bukan karena kejadian di UKS waktu itu, dia mungkin gak akan bisa menikmati hidupnya yang seperti sekarang ini. Dan gak lama setelah itu, Ijima sempat ngebicarain soal mereka yang udah jarang ngelakuin hal-hal yang bikin deg-degan. Di sini tiba-tiba Takagi menggenggam tangannya Ijima cuy. Dan sambil tersenyum, dia bilang, ternyata ini lebih bikin deg-degan dari yang kukira. Yang sehabis ngomong gitu, Takagi langsung cabut dan ninggalin Ijima yang jadi saking parah karena itu. Karena ya dia nggak expect bakalan digenggam tangannya sama orang yang secakap Takagi cuy. Dan tak terasa festival sekolah pun akhirnya tiba, dengan memperlihatkan orang-orang yang lagi sibuk melakukan persiapan. Yang di sisi lain,
kita juga ngelihat Takagi yang kelihatannya masih sangat gugup dan ngebuat jantungnya terus-terusan berdetak dengan kencang. Waduh, umurmu terbang sia-sia itu, kata Ijima. Di sini temannya juga nggak lupa ngingetin supaya Ijima jangan terlalu memaksakan dirinya. Tapi nggak lama kemudian ada sebuah masalah yang muncul. Takagi ngasih tahu kalau pick gitar kesayangannya itu jatuh entah kemana pas dia lagi jalan-jalan tadi. Dan di situasi genting seperti ini, Ijima tiba-tiba bilang kalau dia yang bakal mencari benda itu katanya. Ya, meskipun sempat dilarang sama temannya, dia tetap bersikeras lah dan nyuruh mereka buat siap-siap aja terlebih dahulu. Nah, sewaktu pencarian, sejujurnya itu nggak mudah cuy, mengingat benda sekecil itu jatuh entah di mana. Tapi ya beruntungnya setelah mencari cukup lama, akhirnya pick itu berhasil ia temukan cuy. Dan singkatnya barangnya itu pun udah balik ke pemilik aslinya. Yang akan tetapi bukan Ijima lah yang mengembalikannya, melainkan temannya ini cuy. Melihat Ijima yang gak kelihatan, Takagi pun menanyakan keberadaannya ke temannya ini. Dan temannya bilang kalau Ijima gak akan datang. Hah? Maksudnya? Iya, dia gak akan tampil dengan kita, katanya cuy. Melihat ekspresi Takagi yang seakan kebingungan dengan hal ini menandakan kalau Takagi masih belum tahu sebuah fakta yang selama ini Ijima sembunyikan. Jadi, dia pun ngasih tahu hal yang sebenarnya cuy. Dan singkat cerita, sewaktu dia ke atap sekolah, dia pun akhirnya ketemu lagi sama Ijima cuy. Dengan tatapan yang seakan gak percaya sama kejadian ini. Kalau ternyata Ijima punya penyakit yang sama dengan Takagi. Dan hidupnya pun udah gak lama lagi. Bro, siapa sangka cuy. Yang di sini ekspresinya Ijima seakan udah nerimalah kenyataan ini. Bahwa sisa hidupnya cuma tinggal 15 menit lagi. Dia juga ceritalah sewaktu dia didiagnosis penyakit ini, keluarganya memasang alat yang ditanam di tubuhnya. Dan orang tuanya juga memperbolehkan dirinya untuk menghabiskan waktu yang tersisa sesuka yang dia inginkan. Mulai dari mengecat rambut saat masuk sekolah, bahkan gabung ke klub band bareng teman-temannya. Yang sampai melakukan berbagai hal yang menurutnya menyenangkan. Takagi yang mendengar itu, dia kemudian bertanya, kenapa Ijima mau membantu dirinya gitu. Dan Ijima pun menjawab bahwa dirinya hanya ingin Takagi menemukan kebahagiaannya sendiri, seperti apa yang ia lakukan. Karena sewaktu tahu kalau ada orang lain yang merasakan penderitaan yang sama dengan dirinya, sejujurnya dia ingin mendukung orang itu agar tersenyum dan gak meninggalkan penyesalan di hidupnya. Yang setelah mendengar itu semua, Takagi nggak bisa lagi menahan kesedihannya ini cuy, dan langsung mendekap ke arahnya Ijima. Melihat Takagi yang seperti ini menangis terharu akan dirinya, Ijima sempat terdiam sebentar. Dan gak lama kemudian dia tertawa kecil dan bilang, kau pikir untuk apa kita latihan keras setiap hari kalau kamu menangis seperti ini? Aku bakal tetap berada di sini mendengarkan lagumu. Oleh karena itu, perdengarkanlah suara indahmu itu. Dan singkatnya pas giliran mereka naik ke atas panggung kan cuy, semua penonton merasa kebingungan lah. Cewek yang awalnya mereka kira pendiam dan tanpa ekspresi, ternyata di atas panggung dirinya bisa memberikan penampilan yang begitu memukau. Dengan suaranya yang indah ini membuatnya jadi pusat perhatian banyak orang. Dan di lain sisi juga, Ijima yang mendengar dari atap sekolah mengakui kalau suaranya Takagi benar-benar sangat indah untuk didengarkan. Yang seketika dia juga ikut menyayangkan, andai aja dirinya dulu bisa mencium Takagi, mungkin kematiannya ini bisa lebih baik lagi. Yah, aku memang payah. Aku, Hato Ijima, meninggal di usia 17 tahun. Dan di lain sisi, setelah Takagi lulus SMA, dia berhasil mewujudkan impiannya menjadi seorang artis dan penulis lagu. Namanya pun mulai dikenal banyak orang. Lagu-lagunya juga ikutan jadi trending, dan suaranya berhasil menyentuh hati jutaan pendengar. Dia bahkan secara terbuka ngumumin sendiri tentang penyakit yang selama ini dia derita, yang kemudian meninggalkan pesan pada mereka yang lagi menjalani hidupnya. Sampai di konser terakhirnya yang dipenuhi oleh 40.000 penonton, Takagi tetap berdiri di atas panggung, tetap bernyanyi, tetap tersenyum sembari menikmati lagunya.
Hingga akhirnya Hatsu Takagi menghembuskan nafas terakhirnya di usia 21 tahun. Dan di momen terakhir hidupnya, dia tetap tersenyum dan meninggalkan semuanya tanpa rasa penyesalan. Nah, makna dari manga ini tuh sebenarnya banyak banget cuy. Tapi ada satu hal yang menurut gue paling berkesan. Karena pada akhirnya, yang menentukan indah atau tidaknya suatu kehidupan bukanlah dari seberapa lama kita hidup, melainkan dari seberapa banyak momen yang berhasil kita ciptakan semasa diberi kehidupan. Dan mungkin inilah alasan mengapa manga ini terasa begitu menyedihkan, tapi di saat yang sama juga bisa terasa sangat indah. Oh ya, sebelum gua tutup videonya, gua berterima kasih banget kepada satu komentar yang ngebuat gua bisa nemuin nih manga cuy. Dan gak lupa juga memberikan penghormatan kepada author yang ngebuat manga semasterpiece ini. Dan ya seperti biasanya, kalau kalian suka gua ngebahas konten-konten seperti ini, bisa dong support gua dengan like dan juga subscribe-nya, supaya gua bisa semangat terus upload videonya. Terima kasih and see you.